Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Anakku sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan untuk berjumpa kembali dalam melanjutkan pelajaran kita tema 1 subtema 2. Hari ini kita akan memasuki pelajaran 5 dan 6 di subtema 2. Maka persiapkan bukunya. Insyaallah kita akan mulai. Berpakaian rapi tentunya, berdoa dan juga jangan lupa untuk menyiapkan catatannya. Ustaz sekalian, ingat ya, berpakaian rapi, berdoa dan juga siapkan catatan antum semuanya. Nah, kita masuk ke pelajaran subtema 2, manusia dan lingkungan, pelajaran 5 dan 6. Di buku antum di halaman 104 dan juga 105. Di halaman 104 dan juga 105 kita mulai dari situ. Dan Ustaz sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang ada di pelajaran 5 dan 6, yakni ada pelajaran IPA, Bahasa Indonesia dan juga SPDP. Ada 3 pelajaran yang muncul, yakni ada IPA, kemudian ada Bahasa Indonesia dan juga ada SPDP. Nah, yang pertama kita memasuki pelajaran IPA. Nah, antum pernah lihat sosok ini? Sosok ini dia merupakan seorang binaragawan atau seorang atlet dari Indonesia bernama Ade Rai. Beliau adalah Ade Rai, binaragawan perkasa Indonesia. Kalau antum membaca tentang beliau ada di halaman 117 di buku antum semuanya. Buku kita di tema 1 subtema 2 pelajaran 6. Ada di halaman 117. Nah, Ustaz Ade Rai ini adalah seorang binaragawan ya. Beliau berhasil mengolah tubuhnya, mengolah ototnya menjadi besar ya, menjadi kalau kata kita six pack. Beliau juga merupakan seorang atlet. Beliau pernah menjadi juara dunia binaragawan dan juga mewakili Indonesia, dan juga beliau mewakili Indonesia dalam SEA Games, yakni Olimpiade Asia Tenggara, dan beliau memenangkan medali emas. Artinya beliau juara 1 waktu di perlombaan tersebut. Jadi Ade Rai ini adalah seorang binaragawan atau orang yang telah berhasil mengolah ototnya jadi sehat dan juga ototnya menjadi lebih besar, atau mungkin antum lebih tahunya six pack. Ade Rai, beliau merupakan ikon ya, tokoh binaragawan Indonesia. Apa hubungannya nih si Ade Rai ini dengan pelajaran kita? Nah, karena anak Ustadz, hari ini kita akan pelajari tentang apa itu otot manusia. Ini kita akan pelajari tentang otot manusia. Buka halaman 105, ada di sana. Dan Ustadz, apa itu otot manusia? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Ingat, otot merupakan alat gerak aktif dan tulang merupakan alat gerak pasif. Jadi otot inilah yang menempel di tulang, kemudian dia menggerakkan tulang. Dia merupakan jaringan yang ada dalam tubuh yang menggerakkan tulang. Kemudian otot itu dia bekerja secara berkontraksi dan berelaksasi. Jadi cara kerja itu dia berkontraksi atau dia denyut-denyut terus. Dan juga dia berelaksasi. Maksudnya dia harus ada masa untuk dia diistirahatkan. Ya, harus ada masa untuk dia diistirahatkan. Kalau kontraksi itu dia seperti mengkerut, kemudian menegang, mengkerut, menegang. Jadi dia seperti antum kalau pernah lihat jantung antum itu, nah itu salah satu jenis kontraksi. Artinya dia turun naik atau di paru-paru kita. Kalau kita bernapas dia naik, kalau kita melepaskan napas, mengeluarkan napas dia turun. Jadi itu maksud dari kontraksi. Jadi dia mengkerut,
Kemudian kembali menegang, mengkerut, menegang, seperti itu. Itu namanya kontraksi. Dan juga berelaksasi berarti harus dia bekerjanya, jangan ototnya tidak boleh terlalu tegang, tidak boleh terlalu berkerut. Itu maksudnya daripada relaksasi. Jadi itu kerja otot itu secara berkontraksi dan juga berelaksasi. Kemudian fungsi otot pada manusia. Fungsi utama otot pada manusia itu ada 3. Yang pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja. Kerja apa ini maksudnya? Seperti kita berjalan, mengangkat dan memegang. Ini fungsi yang pertama. Kita berjalan, mengangkat, kemudian memegang. Ini merupakan fungsi pertama daripada otot, ya. Jadi kita bergerak, intinya kita bergerak itu fungsi pertama daripada otot, menggerakkan tubuh kita. Yang kedua, menggerakkan jantung. Fungsi dia yang kedua adalah otot ini adalah dia yang menggerakkan jantung. Fungsi otot yang kedua pada manusia adalah menggerakkan jantung. Yang ketiga, mengalirkan darah. Jadi otot juga fungsinya, otot juga bergerak aktif untuk mengalirkan darah. Dari nutrisi, oksigen dan lain-lain, karbon dioksida. Jadi kita bernapas ini pun ada kontribusi ataupun bantuan daripada otot. Jadi ada bantuan ketika kita bernapas ini, ada bantuan daripada otot ketika kita bernapas. Jadi karena kita hasil dari pembuangan oksigen dan masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida itu dia melalui darah. Jadi dari mana darah mengalir? Dari otot. Jadi otot dia mempunyai fungsi yang sangat besar di dalam sistem organ tubuh manusia. Itu ketiga fungsinya, ya, ini menjalankan atau untuk bergerak. Yang kedua menggerakkan jantung, dan yang ketiga mengalirkan darah. Itu fungsi otot pada manusia. Kemudian Ustaz sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, masih tentang otot manusia. Ini ada 3 juga macam otot-otot manusia. Ada 3 macam otot pada manusia. Yang pertama otot polos, kemudian yang kedua otot lurik, dan yang ketiga adalah otot jantung. Ya, ingat ada 3 macam otot manusia. Yang pertama otot polos, otot lurik, dan juga otot jantung. Nah, kita akan jelaskan satu persatu, ya. Ya, ini otot polos, otot lurik, dan juga otot jantung akan kita jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah otot polos. Apa itu otot polos, anak-anak sekalian? Otot polos ialah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Jadi otot polos ialah otot yang dia bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar dan juga saraf otonom. Jadi atau saraf yang dia bekerja sendiri, ya. Jadi tanpa di luar kesadaran kita, otot ini dia bekerja sendiri dia. Seperti di usus kita ataupun di ginjal, di saluran pencernaan kita. Nah, itu dia tanpa kita sadari dia bekerja sendiri terus. Ketika kita makan, dia olah tanpa kita sadari, makanannya diolah sendiri oleh usus kita. Tanpa kita suruh, tanpa kita sadari, dia bisa bekerja sendiri. Otonom anak-anak Ustaz. Otonom ini maksudnya bekerja sendiri, ya. Tanpa bantuan yang lain dia bisa bekerja sendiri. Maksudnya saraf otonom. Saraf otonom itu saraf yang bekerja sendiri tanpa disadari oleh manusia. Itu yang pertama otot polos. Kemudian ciri-cirinya. Yang pertama waktu kontraksinya, ya, waktu kontraksi tadi saya jelaskan apa itu kontraksi. Kontraksi itu pergerakan daripada otot, ya, pergerakan daripada otot. Jadi dia mengkerut, menegang, mengkerut, menegang. Jadi pergerakan dia atau kerja dia itu, waktu kerjanya otot polos ini sekitar 3 sampai 180 detik. Sekitar 3 sampai 180 detik dia bergerak. Otot polos ini bergerak tanpa kita sadari, ya. Yang kedua, dia berbentuk gelondong atau runcing. Dia berbentuk gelondong atau runcing. Kemudian berikutnya ada di organ dalam, ya, ada di organ dalam. Ini ada di usus, ada di saluran pencernaan.
di organ dalam ya, ada di paru-paru, kemudian ada di ginjal, di usus 12 jari. Kemudian dia punya satu inti sel, ya, punya satu inti sel di tengah. Otot polos punya satu inti sel di tengah. Kemudian dia lambat dan mudah lelah. Otot polos ini lambat dan mudah lelah. Kemudian dipengaruhi oleh saraf otonom yang tadi ya, saraf yang bekerja sendiri tanpa disadari, dia bisa bekerja secara otonom atau bekerja tanpa disuruh. Kemudian berada di usus, saluran darah, dan juga ada di otot saluran kemih. Saluran kemih ini saluran tempat kita buang air kecil. Jadi otot polos itu dia ada di usus, saluran darah, dan juga ada di tempat kita buang air kecil. Dan juga ciri-ciri yang terakhir, dia tidak diperintah langsung oleh otak. Dia tidak dipengaruhi oleh otak. Jadi tanpa kita sadari dia bekerja sendiri secara otonom. Itu ciri otot polos dan juga ciri-cirinya. Yang kedua adalah, nah ini gambarnya ya, Puan. Ini gambar daripada otot polos. Ini apa nih Ustaz? Ini hati, ya. Untuk perhatikan ini gambar hati. Ini usus, kemudian ini usus besar atau usus 12 jari. Ya. Ini lambung kita, apa ini lambung, kemudian ini usus besar kita ya. Ini otot polos ini dia membentuk ini hati, lambung, kemudian usus-usus. Ini merupakan pembentukan daripada atau bentuk daripada otot polos ya. Ini bentuk daripada otot polos. Kemudian dia berbentuk gelondong dan runcing ya. Itu bisa perhatikan sendiri di gambarnya. Kemudian yang kedua adalah otot apa ini, nah Ustaz? Otot yang menempel pada tulang ini. Disebut otot apa? Otot lurik. Apa itu otot lurik? Otot yang menempel pada rangka manusia. Digunakan untuk pergerakan atau disebut juga otot rangka. Jadi otot lurik itu disebut juga otot rangka atau otot yang menempel pada tulang. Jadi otot inilah yang dia membantu tulang untuk bergerak. Ini namanya otot lurik. Otot lurik ini otot yang paling banyak bergerak. Otot yang paling banyak bergerak. Nanti ada satu otot lagi yang dia bergerak terus-menerus. Tapi otot lurik ini dia disebut juga otot rangka atau otot tulang, otot yang menempel pada tulang. Jadi digunakan untuk pergerakan. Kita bergerak, berjalan, berlari, memegang, minum, makan. Ini dia melalui otot lurik. Apa ciri-cirinya? Yang pertama bentuknya silindris dengan garis gelap dan juga terang. Bentuknya apa? Silindris. Bentuknya silindris dan juga dia bentuk silindris dengan garis gelap dan juga terang. Manusia sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, silindris itu maksudnya berbentuk tabung ya, silinder. Maksud daripada bentuk silindris itu dia berbentuk tabung. Ini antum lihat di contoh gambarnya ini, bentuknya seperti tabung dengan sisi gelap dan juga sisi terang ya, sisi gelap dan juga sisi terang. Kemudian yang kedua dia melekat pada rangka. Ingat ya, bentuk silindris itu bentuk tabung ya. Kemudian dia melekat pada rangka. Jadi otot lurik ini dia menempel pada rangka ya, menempel pada tulang. Kemudian bekerja secara sadar dengan perintah otak. Jadi otot lurik ini dia bekerja secara atau kita sadari. Misalnya kita mau bergerak, kita sadar kita bergerak. Ataupun kita mau menulis, kita tahu kita mau menulis, mau makan, mau berlari, mau menendang, mau memukul, mau mengangkat, ya, mau berenang. Itu kita sadar otot lurik itu dia bekerja dengan kesadaran atau perintah otak. Atas kesadaran manusia sendiri bergerak dia, otot lurik. Jadi dia tidak seperti otot polos tadi yang otonom yang bekerja sendiri. Kalau dia otot lurik bekerja dengan perintah otak. Kemudian dia cepat dan mudah lelah. Nah, ini kalau kita misalnya habis main bola atau kita habis lari-lari, biasanya kita cepat capek, badan kita pegal-pegal. Nah, itu yang pegal-pegal itu merupakan otot lurik. Nah, yang sakit itu otot-otot kita tuh itu disebut dengan otot lurik. Misalnya habis main futsal atau habis main sepeda, goes atau habis jogging.
Nah, itu kalau badan kita pegal-pegal, nah itu yang sakit-sakit itu merupakan otot lurik. Jadi otot lurik ini dia cepat dan mudah lelah. Kemudian berikutnya bentuknya panjang dan memiliki banyak inti sel. Nah, jadi otot lurik ini bentuknya panjang dan juga punya banyak inti sel. Kalau tadi otot polos, dia hanya mempunyai satu inti sel di tengah. Hanya mempunyai satu inti sel yang berada di tengah. Tapi kalau otot lurik, dia memiliki banyak inti sel dan bentuknya panjang dan berbentuk silinder atau tabung. Kemudian dia mempunyai pigmen myoglobin. Dan juga berikutnya inti selnya berada di tepi. Kalau tadi otot polos berada di tengah, kalau otot lurik inti selnya banyak dan juga berada di tepi. Ya, berada di tepi atau berada di pojok daripada otot itu sendiri. Kemudian berikutnya yakni otot jantung, ya. Perhatikan Ustaz sekalian. Ada di gambarnya juga otot jantung. Apa itu otot jantung? Otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung disebut juga ya, otot jantung. Otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Jadi otot jantung ini tidak pernah berhenti. Otot jantung ini kalau dia berhenti, ya berarti kita udah is dead, ya udah meninggal kita. Karena jantung ini dia fungsinya memompa darah. Kalau darah kita tidak jalan, sudah. Kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wassalam, ya. Nah, otot yang bekerja tanpa berhenti, terus-menerus dia tidak pernah berhenti. Nah, otot jantung ini juga dia gabungan antara otot lurik dan juga otot polos. Jadi dia antara dua gabungan ini, otot lurik dan juga otot polos. Ciri-cirinya bentuknya juga silinder, ya. Bentuknya juga otot-ototnya berbentuk silinder atau berbentuk tabung. Tadi ya, silindris, berbentuk silinder atau berbentuk tabung. Kemudian memiliki percabangan. Nah, kalau otot jantung ini dia bercabang-cabang dia. Bercabang-cabang dan juga tentunya cabang-cabangnya memiliki fungsi masing-masing. Memiliki fungsi masing-masing, ya. Yang kedua memiliki percabangan kemudian terletak pada jantung. Sudah pasti ya, namanya otot jantung. Nggak mungkin di hati. Otot jantung dia terletak pada jantung. Kemudian memiliki satu inti sel di tengah. Dia sama seperti otot polos, ya. Jadi dia ini perpaduan ya antara otot lurik sama otot polos dia, perpaduan. Tadi kan otot lurik kan dia bentuknya juga silinder, ya kan? Otot polos dia punya satu inti sel di tengah. Kalau otot lurik tadi dia punya banyak inti sel di tepi. Tapi otot jantung ini dia perpaduan antara lurik dan juga polos. Nah, otot jantung juga dia memiliki satu inti sel di tengah. Kemudian dia bekerja tanpa kesadaran manusia, ya, sama seperti otot polos. Ini tanpa kita sadari ketika kita tidur, ketika kita duduk melamun. Jantung ini dia bekerja terus. Ketika kita main bola, kita goes, kita nggak ngapa-ngapain, lagi mager gitu. Otot jantung ini dia bekerja terus, dia bekerja. Dia nggak akan menunggu kita berhenti, menunggu kita bergerak, enggak, dia nggak menunggu itu. Dia bekerjanya terus menerus. Kemudian, nah ini dia tadi ya, bekerja terus menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Nah, itu dia. Nah, antum lihat gambar ini. Nah, masih ingat ya, tiga otot tadi. Ini otot apa? Ini otot polos, ya, bentuknya runcing dan bentuknya gelendong atau bentuknya runcing. Bentuknya runcing-runcing bentuk ototnya. Perhatikan, ini ada di organ dalam seperti usus, lambung, hati, ginjal kita itu merupakan bentuk daripada otot polos. Dia memiliki satu inti sel di tengah dan juga dia bekerja secara otonom atau bekerja sendiri. Kemudian ada otot lurik atau otot tulang atau otot rangka. Ya, ini otot yang menempel pada tulang atau rangka. Bentuknya silinder atau berbentuk tabung, mempunyai banyak inti sel yang berada di tepi. Kemudian yang ketiga, ini adalah otot jantung.
Otot jantung ini perpaduan antara otot polos dan juga otot lurik. Jadi dia bentuknya silinder, tapi bercabang-cabang dia. Dan dia mempunyai satu inti sel juga di tengah. Dan dia bekerja tanpa henti, tidak pernah istirahat. Kalau otot polos masih ada istirahatnya ketika misalnya kita tidak makan atau kita tidak ada asupan makanan yang masuk dalam tubuh, berarti otot polos dia berhenti bekerja atau dia berhenti bekerja sementara dia. Sementara dia berhenti bekerja misalnya lambung. Kalau tidak ada makanan yang masuk, tidak ada yang diproses di sana. Tapi kalau otot jantung terus menerus, kita mau makan, kita nggak minum, kita tidur nggak tidur, bergerak nggak bergerak, tetap otot jantung dia bekerja terus tanpa henti. Dia juga memiliki banyak percabangan. Nah, Ustaz sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, masih tentang otot manusia dan Ustaz, ada fungsi lain daripada otot pada manusia selain 3 tadi ya. Selain 3 tadi yakni untuk bergerak, kemudian menggerakkan jantung dan juga mengalirkan darah. Ada fungsi lain daripada otot. Fungsi lain daripada otot yakni dia ini otot, ingat ya, otot itu dia berperan dalam gerakan yang disengaja dan gerakan tidak disengaja ya. Mungkin gerakan tidak disengaja itu seperti seperti kita jantung, kerjanya jantung itu tidak disengaja dia bekerja terus. Kalau gerakan yang kita sengaja seperti kita berjalan, kita misalnya kita mau ke masjid, kita menggerakkan otot kita ke masjid, kita bergerak, kita sengaja berarti. Tapi kalau seperti gerakan tidak disengaja seperti kita bekerjanya jantung kita, lambung kita, ketika kita makan, kita nggak sadar kalau lambung kita bekerja. Padahal banyak yang diproses di sana. Jadi dia berperan dalam gerakan yang disengaja dan juga gerakan yang tidak disengaja. Dan fungsi lain otot pada manusia yaitu dia mendukung tubuh. Mendukung tubuh untuk apa? Untuk bergerak. Untuk berjalan, ya, mendukung tubuh untuk bergerak ya, atau mendukung tulang, membantu tulang untuk bergerak, menggerakkan tubuh manusia. Kemudian yang kedua menjaga postur tubuh. Dia kan menempel pada tulang, dia juga yang membantu tulang untuk menjaga keseimbangan tubuh pada manusia. Nah, juga menjaga postur tubuh ini bisa juga seperti aderai tadi ya, bisa membesarkan otot, bisa buat badan jadi six pack. Nah itu tulang nggak bisa ya, tulang tuh nggak bisa membesar ya, maksudnya tulang tuh dia nggak bisa six pack ya, tulang itu yang bisa six pack itu cuman otot. Nggak ada tulangnya six pack, bahaya itu. Jadi yang kalau orang badannya besar, itu yang besar bukan tulangnya, yang besar itu adalah ototnya yang besar. Orang gendut pun sama, ototnya ataupun lemaknya yang banyak. Orang yang badannya sehat atau badannya binaragawan, itu pun mereka yang besar adalah ototnya. Mereka melatih ototnya supaya supaya besar, supaya terlihat lebih keren gitu. Kemudian yang ketiga adalah fungsi otot lain adalah dia menjaga suhu tubuh. Fungsi otot yang lain adalah dia menjaga suhu tubuh. Misalnya ketika kita sakit demam, kemudian kita menggigil, badan kita gemetar. Nah, itu merupakan cara otot untuk menjaga suhu tubuh kita agar tetap tetap normal, agar kita tetap bisa sehat walaupun kita agar kita cepat sembuh. Jadi fungsi otot pun seperti itu, dia menjaga suhu tubuh. Jadi ketika kita sakit, kita bisa kembali sehat dengan gerakan otot yang membantu tubuh kita agar cepat kembali sembuh atau cepat kembali bekerja secara normal. Itu dia fungsi lain daripada otot pada manusia. Nah, manusia sekalian, kemudian cara menjaga dan merawat otot manusia. Jadi ada 6 cara untuk menjaga dan merawat otot manusia. Yang pertama, menghindari gerakan yang membebani otot secara berlebihan. Jadi, kurangi gerakan yang dia membebani otot secara berlebihan. Jadi jangan misalnya antum masih kecil nih, antum masih umuran SD, tapi antum udah kerja berat. Nah, itu berbahaya juga untuk otot.
itu juga bisa menghambat pertumbuhan. Jadi menghindari gerakan atau membanding otot secara berlebihan. Misalnya goes atau bermain bola, jangan lama-lama bermain bolanya. Nanti kecapean, nanti ototnya beban ototnya jadi berlebih. Jadi gerakannya harus dikurangi. Misalnya kita main futsal ya harus kalau mau diganti ya diganti keluar gitu. Jangan main sampai waktunya habis. Nanti kecapean atau goes jangan terlalu jauh-jauh supaya otot tidak terlalu capek. Akhirnya bebannya pun tidak terlalu banyak. Jadi yang pertama menghindari gerakan yang membebani otot secara berlebihan. Kemudian yang kedua melakukan peregangan. Sebelum kita berolahraga, baiknya kita warming up dulu atau pemanasan. Jadi pemanasan dulu, dilemaskan dulu ototnya. Jadi ototnya tuh nggak kaget nanti. Jadi ketika mau main futsal nggak kaget atau mau olahraga nggak kaget karena ototnya sebelumnya dia udah diregangkan, ya, udah dipanaskan, dilakukan warming up pemanasan. Jadi dia lebih santai, lebih rileks ketika sudah melakukan olahraga atau gerakan lebih banyak. Kemudian yang ketiga, melakukan kegiatan rutin, ya, latihan rutin. Ya mungkin antum pengen badan antum tetap sehat, ya supaya tidak gemuk, tidak gendut. Nah, maka harus olahraga rutin supaya ototnya tetap sehat, tidak banyak lemak yang menempel di otot. Jadi badannya tetap berat badannya tetap ideal, atau mungkin antum pengen seperti Aderai, jadi badan antum bisa six pack. Nah, bisa juga lakukan latihan-latihan rutin. Nah, kemudian yang ketiga memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Keempat ya, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Nah, ini penting anak-anak Ustadz. Ini sangat penting ya. Misalnya minum 6 gelas atau 8 gelas air per hari. Ini penting ini supaya fungsinya juga untuk menjaga kesehatan tubuh minum air ini. Karena kalau cairan kita kurang itu otot kita bisa tegang. Otot kita bisa tegang-tegang atau kita bisa sakit. Biasa kalau kita dehidrasi, orang kalau pernah dehidrasi, kekurangan air, kekurangan cairan tubuh, nah itu badannya nanti tegang-tegang. Karena apa? Kekurangan cairan. Jadi untuk menjaga supaya tidak seperti itu, ya kita harus banyak mengkonsumsi air putih, air mineral ya, supaya kebutuhan cairan tubuh kita tercukupi. Untuk menjaga otot kita agar tetap sehat. Kemudian yang kelima, mengkonsumsi makanan bergizi dan bermanfaat bagi otot. Jadi ini penting, makan makanan yang sehat, bergizi, tidak boleh makan makanan yang sembarangan. Ya, junk food atau makanan cepat saji kalau bisa boleh, tapi jangan keseringan ya. Jangan jadi makanan pokok. Disuruh makan nasi nggak mau, tapi makan burger setiap jam. Itu sebentar aja langsung antum gendut ya. Makan makanan yang sehat ya, seperti putih telur, susu, makan ikan, makan sayur, daging, kacang-kacangan. Jadi makan makanan itu maksudnya harus yang sehat ya, harus yang sehat. Jangan makan makanan yang cepat saji, makan makanan yang kurang gizi. Ya, makan sayur bagus, jangan malas makan sayur ya. Kadang kalau dimasakin sayur, yang dimakannya dagingnya dimakan terus, sayurnya nggak mau dimakan. Jadi harus seimbang, makan pun harus seimbang dan bergizi, dan tentunya harus bermanfaat untuk otot. Dan juga meringankan nyeri otot ya. Meringankan nyeri otot mungkin dengan menggunakan balsem atau fresh care atau balsem-balsem jenis apa itu yang Ustaz lupa sih namanya, seperti lupa Ustaz, yang satu yang kalau kita sebelum olahraga gosokkan ke kakinya atau gosokkan ke badannya supaya badannya lebih enggak tegang itu. Lupa Ustaz namanya. Dia sejenis seperti balsem ya. Atau fresh care ya supaya otot lebih rileks ya. Itu dia ya, 6 cara untuk menjaga dan merawat otot manusia. Nah, kemudian Ustaz sekalian, jadi tadi kita menjelaskan tentang otot manusia. Nah, Ustaz sekalian,
ketika kita membaca sebuah bacaan atau membaca sebuah teks, tentunya atau kita membaca buku, sebuah buku itu pasti dia mempunyai cover atau sampul. Buku itu pasti, sebuah buku dia pasti punya cover atau sampul. Pernah kita pelajari juga ya fungsi daripada cover atau sampul. Dia menjelaskan isi daripada suatu bacaan. Itu fungsi daripada cover atau sampul. Ada dua desain ya, cara membuat cover atau sampul. Yang pertama, cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. Cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. Ini bisa antum perhatikan di buku antum halaman 110. Yang kedua, desain penuh warna dan gambar. Jadi ada dua cara membuat cover atau sampul ya. Yang pertama dibikin dengan sederhana. Cukup latarnya berwarna putih atau backgroundnya warna putih. Kasih tulisan, kemudian nama penerbit, nama penulis, kemudian judul daripada buku, sudah selesai. Jadi covernya cuma warna putih, latarnya warna putih dan tulisan sederhana, selesai. Yang penting ada judul buku, nama penerbit, kemudian nama penulis daripada buku tersebut, selesai. Yang kedua, desain yang penuh warna dan gambar. Nah, ini yang kedua. Yang kedua, desain cover atau sampul yang kedua adalah penuh warna dan gambar. Jadi lebih banyak gambar di sana. Misalnya seperti buku tematik kita, buku tema 1, antum perhatikan banyak gambar di situ. Ada guru yang sedang mengajar, ada gambar tengkorak, warnanya ada pink, ada hitam, ada kuning, ada coklat. Ada juga siswa yang sedang belajar. Jadi dilengkapi dengan gambar-gambar ilustrasi, gambar-gambar yang bisa menjelaskan isi daripada buku tersebut. Jadi lebih mencolok dan lebih bervariasi. Kalau yang pertama latarnya cuma warna putih, nama penulis, penerbit, judul, sudah selesai. Tapi desain yang kedua kita boleh menggunakan warna-warna yang bisa juga menjelaskan isi daripada buku. Jadi selain judul, nama penulis, nama penerbit, juga bisa digambarkan atau dikasih gambar-gambar ataupun warna-warna yang mencolok dan bervariasi. Nah, itu dua desain dalam membuat cover dan sampul. Pemirsa sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pembelajaran kita di subtema 2 pelajaran 5 dan 6. Nah, yang terakhir ya, ini seperti biasa, tugas ya. Ada dua tugas. Yang pertama, antum cari ide pokok ya. Cari ide pokok yang pertama bahasa Indonesia. Cari ide pokok halaman 108 di teks tentang otot manusia itu. Paragraf 1 sampai 3 saja ya, halaman 108 paragraf 1 sampai 3 saja antum cari ide pokoknya, paragraf 1 sampai 3. Kemudian yang kedua, SPDP, antum buat cover dari otot manusia itu. Antum boleh bikin penulisnya nama antum, penerbitnya ya terserah antum lah. Penerbitnya namanya apa. Yang penting harus berbentuk cover, terserah antum ya, mau pakai dua desain itu. Desain yang berlatar putih atau desain yang berwarna-warni ya. Nah, demikian Ustaz. Seterasa cukup dulu untuk pembelajaran kita. Insya Allah besok kita akan ulangan harian ya. Besok kita akan mengadakan ulangan harian subtema 2. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.